Ini sistem gadai menjadi salah satu cara ampuh untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan dengan menjadikan harta sebagai jaminannya. Namun tahukah Anda bagaimana hukum gadai dalam Islam dan bolehkah kita melakukannya? Berikut ini penjelasannya. Secara syar'i, ar-rahan atau gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia tidak dapat melunasinya. Gadai diperbolehkan dalam agama Islam, baik dalam keadaan safar maupun mukim. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' para ulama, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Surat Al-Baqarah ayat 283. Di dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Maksudnya adalah barang gadaian. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, gadai juga memiliki syarat dalam muamalah, yaitu sebagai berikut. Pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi. Artinya, orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal, dan rusyid, atau memiliki kemampuan untuk mengatur. Kedua, syarat yang berhubungan dengan almarhun atau barang gadai adalah barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. Kemudian, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Lalu barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Ketiga, syarat yang berhubungan dengan hutang. Artinya, hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Namun bagaimana jika barang-barang gadaian tersebut dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan pribadi oleh orang yang memberikan hutang? Berikut penjelasannya. Pegadaian adalah hutang piutang, dan para ulama bersepakat bahwa semua hutang piutang yang menarik keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Maka tidak diperkenankan bagi orang yang menghutangkan untuk mengambil manfaat dari barang gadaian, seperti motor gadaian untuk dijadikan ojekan atau mengambil hasil panen dari tanah gadaian, karena barang gadaian itu adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadaian, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tersebut tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya atau makanannya bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Itulah pemirsa hukum gadai yang diatur dalam Islam. Digilai oleh masyarakat, khususnya anak muda, baik laki-laki hingga wanita, memakai tato adalah untuk memperindah bagian tubuh mereka. Mereka menganggap tato adalah bagian dari seni menghias bagian tubuh. Rasa sakit akibat membuat tato pun tidak dapat mengurangi rasa keinginan mereka untuk menggambar tubuhnya dengan tato. Lalu, apakah tato diperbolehkan dalam Islam? Yang membuat tato menjadi haram adalah cara pembuatannya. Tato adalah menusuk-nusukan jarum atau sejenisnya kepada kulit sehingga bisa mengalirkan darah.
kemudian diberi alkohol atau yang sejenisnya, sehingga membuat kulit yang ditato menjadi berwarna biru. Tato bisa dilakukan di bagian tubuh manapun, tidak hanya di bagian tubuh yang terkena air wudhu, tapi juga di bagian yang semestinya ditutup karena merupakan aurat kita. Dengan membuatnya di bagian tersebut, berarti kita sudah membiarkan orang lain melihat aurat kita. Tak hanya itu, tato juga termasuk perbuatan yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan bagian tubuh yang ditato menjadi najis akibat pembekuan darah yang keluar akibat proses pembuatannya dan warna bahan tato. Bertato dalam Islam adalah termasuk dosa besar. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya, dan bagi mereka yang minta disambung, wanita bertato dan yang minta ditato. Pengertian laknat dalam hadis tersebut adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilaknat pelakunya menunjukkan itu adalah dosa besar. Haramnya tato ini tidak hanya dikhususkan untuk wanita, sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang dengan alasan bahwa hadis tersebut ditujukan untuk wanita. Alasan seperti ini tidak pernah disetujui oleh ulama manapun. Justru semua ulama berpendapat tato adalah haram untuk wanita pun laki-laki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut wanita pada hadis tersebut dikarenakan oleh hanya wanitalah yang melakukan tato pada zamannya. Lalu, apakah wajib hukumnya menghilangkan tato bagi orang yang ingin bertaubat? Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Syahih Al-Bukhari mengatakan, melakukan tato adalah haram berdasarkan dalil bab ini, dan tempat yang ditato menjadi najis karena tertahannya darah di tempat yang ditato, sehingga wajib dihilangkan jika ia mampu, walaupun dengan melukainya, kecuali bila ia khawatir kulitnya rusak atau dengan kata lain, hilang manfaat anggota tubuh tersebut, maka tidak mengapa tato itu tetap ada. Cukuplah baginya bertaubat untuk menggugurkan dosa. Dan ini sama saja, baik laki-laki maupun wanita. Oke, jadi tato itu haram hukumnya untuk wanita walaupun dan juga pria. Benar, wanita dan pria sama aja. Karena kita membiarkan aurat kita dilihat sama orang lain. Itu. Ya, dan yang pasti merubah ciptaan Allah yang sudah ada. Kita sudah diciptakan begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ubah lagi gitu kan? Iya. Dan selain itu memang kalau misal tadi penjelasan yang kita lihat, setelah sudah maksudnya sudah ya wallahu alam ya, katanya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya, kembali ke pribadi masing-masing ya. Nah, ngomong-ngomong aurat nih, Nu. Ya. Kalau kita coloring rambut boleh nggak? Misalnya udah agak tua terus ada ubannya, mau disemir rambutnya itu boleh atau enggak? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih boleh ya, boleh. Tapi apa itu nggak menipu umur ya? Menipu umur, sebenarnya aku tahu ada hadisnya juga di mana memang kita boleh namanya menyemir ya, menyemir rambut asal tidak warna hitam sih setahu aku sih. Apa itu tidak merubah keadaan yang sudah Allah ciptakan juga? Jadi bingung jadi. Galau jawabnya. Jadi galau. Bingung, aku juga bingung. Mungkin ada penjelasan yang lebih detail? Mungkin kita lihat saja penjelasannya, tapi setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, tak asing lagi bagi kita ketika kita melihat orang yang rambutnya beruban, lalu tiba-tiba menjadi berwarna hitam kembali. Atau pemandangan lain seperti para remaja dari anak muda hingga dewasa yang memiliki rambut dengan warna merah, biru, coklat tua, ataupun coklat muda seperti orang barat. Banyak pula alasan yang diutarakan bagi mereka yang akan menyemir rambutnya. Mulai dari alasan ingin mempercantik diri, ketidaknyamanan dengan keadaan rambut yang sebenarnya, bahkan alasan klise lainnya seperti ingin dianggap lebih gaul. Menyemir rambut untuk alasan menghilangkan uban memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambutnya, maka selisihilah mereka.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat rambut Abu Kuhafah, ayah dari Abu Bakar, berwarna putih bagaikan awan, beliau bersabda yang artinya, "Rubahlah uban ini dengan sesuatu dan jauhi warna hitam." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa menyemir uban sangat dianjurkan, namun haram hukumnya dengan warna hitam karena Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menjauhinya. Dengan menyemir rambut warna hitam, kita akan tampak lebih muda dan itu menyalahi kodrat pada usia yang sebenarnya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya akan ada suatu kaum di akhir zaman mereka menyemir dengan warna hitam bagaikan perut-perut burung yang berwarna hitam. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas. Adapun hadis lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya warna yang paling baik untuk menyemir adalah hitam karena lebih menyenangkan istri kalian dan lebih berwibawa di hadapan musuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini merupakan hadis yang sifatnya lemah karena di dalam sanadnya terdapat dua perawi yang lemah, yaitu Abdul Hamid bin Soifi dan Diva bin Dafal As-Sadusi. Hadis ini juga berbenturan dengan hadis-hadis yang melarang. Jadi pemirsa, semua kembali lagi pada innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Karena walaupun menyemir rambut dengan warna bukan hitam ataupun hitam, tapi jika niat dan tujuan, kondisi dan fungsinya salah, maka itu hanya menghasilkan perbuatan yang salah juga. Oke, jadi semir rambut atau coloring rambut itu nggak masalah. Yang penting jangan warna hitam. Iya, jadi memang sesuai hadisnya aja kita ikutin saja. Iya. Ubahlah warna rambutmu dengan sesuatu, tapi jauhi warna hitam. Iya. Tapi sih ada pengecualian. Jadi waktu zaman perang itu ya, zaman perang kita boleh menyemir warna hitam karena biar kelihatan pejuang-pejuang Allah ini, prajurit-prajuritnya Allah ini itu kelihatan muda dan gagah. Gitu. Tapi itu dulu zaman perang ya. Zaman Sekarang perang. tetap nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. setuju. Asal Nah, jangan warna hitam ya, maksudnya yang lain boleh. Yang coklat, biru, boleh ya? Sesuai hadisnya. Baiklah. Nah sekarang aku mau sedikit curhat nih Wisnu. Apa nih? Jadi tadi waktu sholat zuhur, Yes. aku lupa niat. Oke. Lupa lafasin niat gitu. Itu kira-kira gimana ya, sholatnya sah apa enggak? Jadi ada hadis juga ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Oke. Tapi aku nggak niat itu nggak masalah atau gimana? Nggak niat. Jadi sebenarnya ada beberapa pendapat juga sih ya. Tapi biar lebih jelas dan kita nggak salah, kita lihat aja penjelasan yang berikut ini ya. Ini dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemirsa, sholat menjadi kewajiban utama bagi setiap umat muslim di seluruh dunia. Karena sholat merupakan tiang agama. Dan sebelum kita melakukan sholat, umumnya terlebih dahulu untuk berwudu dan membaca niat sholat. Namun tahukah pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melafazkan niat ketika hendak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu hendak sholat, maka sempurnakan wudumu, kemudian menghadap ke kiblat lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah tidak menyuruh seseorang untuk melafazkan niat sholat, karena niat adalah pekerjaan hati menurut seluruh ulama. Imam Asyuyuti rahimahullah berkata, dahulu mereka, Rasulullah dan sahabat, tidak pernah sekalipun mengucapkan lafaz niat sholat selain takbir. Lalu siapakah yang pertama kali mensyariatkan pelafazan niat sholat? Adalah Abu Abdillah Az-Zubairi, seorang ulama Syafi'iyah yang pertama kali mencetuskan pendapat disyariatkan melafazkan niat sholat.
Beliau telah salah dalam memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu ketika menyimpulkan bahwa wajib melafalkan niat dalam sholat. Dari perkataan beliau, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang berniat haji atau umroh, maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan sholat, sholat tidak sah kecuali dengan pengucapan. Namun, Imam An-Nawawi dari ulama Syafi'iyah tidak menyetujui pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama mazhab kami berkata, yang berkata demikian telah salah. Bukanlah maksud Imam Asy-Syafi'i itu melafalkan niat dalam sholat, namun maksudnya adalah takbir. Al-Majmu' 3/277. Demikian pemirsa, hadis Rasulullah dan beberapa pendapat ulama mengenai pentingnya melafazkan niat sholat. Namun itu semua kembali kepada kita, bagaimana menyikapi hal tersebut. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang patut kita contoh sebagai umatnya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jadi nggak apa-apa ya. Insya Allah nggak apa-apa. Amin. Karena tadi sempat was-was nih, kira-kira apakah aku harus ulang lagi sholatnya atau gimana gitu. Karena emang nggak diniatin, maksudnya nggak diucapkan. Dilafazkan nggak ya. dilafazkan. Jadi sebenarnya memang seperti hadis yang sudah dijelaskan tadi, ketika memang kita mau sholat, yang dilafazkan itu bukan niatnya, tapi takbirnya. Jadi takbiratul ihramnya dilafazkan, bukan niatnya. Jadi memang tergantung ya sih ya, karena kadang-kadang aku sering sekali melihat waktu lagi sholat jamaah itu ada yang niatnya itu diucapkan benar, dikeraskan, dilafazkan gitu ya sebelum dia bertakbir takbiratul ihram. Tapi ada juga waktu yang di sini. Ya, kamu percaya nggak kalau di suatu negara ada bunga yang mekar ketika dengar suara azan. Jadi sebelumnya bunga ini kuncup, tapi ketika ada suara azan dia mekar. Percaya? Percaya? Ya karena kamu kasih tahu tadi. Ya, maksudnya lebih percaya lagi nggak kalau aku kasih lihat liputannya? Emang ada ya? Ada dong. Oke. Aku mau tahu. Ini dia pemirsa liputannya. Subhanallah pemirsa, di negara Azerbaijan terdapat bunga yang mekar setiap mendengar azan. Bunga-bunga yang indah ini seolah-olah ikut bertasbih memuji Allah. Dan ini merupakan salah satu bukti ayat Allah yang berbunyi, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Surat Al-Hadid ayat 1. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia? Surat Al-Hajj. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Karena bunga ini selalu mekar bertepatan dengan waktu azan, maka masyarakat sekitarnya menyebut bunga ini dengan sebutan bunga azan. Tapi dari banyak penelitian yang dilakukan, ada juga yang menyebut bunga ini jenis bunga genus Oenatera, yang kebanyakan bunganya mekar di sore hari dan kurang dari 1 menit waktu mekarnya. Perkenalkan. Ya, negara Azerbaijan di Asia Tengah. Azerbaijan, oke. Zi, Ya? alhamdulillah nih sudah 30 menit kita menemani pemirsa. Insya Allah Ya. bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan pemirsa kalau mau kirim kritik, saran, atatu mungkin ada pertanyaan bisa langsung mention aja ke Twitter kita di